Anda kembali bersama kami dalam Prime Time. Pemirsa, kami akan lanjutkan dialog bersama dengan Emil Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur. Pak Emil, tadi sempat terputus pembicaraan kita soal sebenarnya apa yang menjadi penyebab naiknya angka penyebaran COVID-19 di Jawa Timur saat ini. Apakah memang ini adalah ada pengaruhnya dari mudik Lebaran? Bagaimana akhirnya pemerintah daerah sendiri saat ini menyetop begitu banyaknya orang yang datang dan juga masuk atau akses keluar masuk ke Jawa Timur saat ini? Dan upaya apa lagi yang dilakukan hingga ke level kelurahan hingga desa? Baik, saya harus memberikan pertama-tama apresiasi kepada kepala desa di Jawa Timur. Ada lebih dari 7.000 desa kelurahan yang sudah menyiapkan ruang observasi sehingga pemudik yang datang mereka punya pilihan, utamanya mereka harus ke ruang observasi dulu. Mereka tidak bisa langsung kembali ke rumah masing-masing atau ke lingkungan masing-masing, atau mereka isolasi di rumah seperti di Blitar tetapi dipasang semacam tanda bahwa tidak menerima tamu dan tidak keluar rumah karena melaksanakan isolasi mandiri. Nah, langkah ini memang untuk menyikapi fakta bahwa walaupun sudah ada larangan mudik, tetapi kenyataannya kita masih menemukan begitu loh, bahwa masih ada kendaraan-kendaraan yang masuk wilayah Jawa Timur yang kemudian kendaraannya mungkin dilakukan penertiban atau bahkan ditahan, tetapi penumpangnya ya diarahkan ke daerah masing-masing dengan kemudian dilakukan ruang-ruang observasi tersebut. Hampir 90% dari desa kelurahan se-Jawa Timur sudah memiliki ruang seperti itu. Dan kalau kita mencermati datanya pada pertengahan April ya, maka selama sebulanan terakhir itu angka yang masuk ke Jawa Timur 160 ribuan. Tetapi dari awal dari pertengahan Maret sampai ke 5 Mei itu angkanya malah jadi 460 ribu. Jadi kita malah melihat peningkatan pasca ditetapkannya larangan tersebut. Nah, ini juga banyak disumbang dari dibukanya lagi penerbangan. Nah, cuman kami belum pada posisi untuk mengatakan apakah arus kedatangan inilah yang menyumbang kenaikan, karena ada berbagai faktor. Ada juga memang beberapa klaster yang terjadi sehingga di satu titik penyebaran terjadi penularan yang agak banyak. Nah, kita perlu melihat juga bahwa sepahit apapun kita tahu klaster ini banyak menularkan, tetapi di sisi lain bahwa mengetahui itu juga memungkinkan kita untuk mencegah ini menular lebih luas lagi. Nah, inilah yang kemudian kita lakukan, bagaimana kita mencari sebanyak-banyaknya pil pahit tersebut sehingga kita bisa langsung mengambil langkah-langkah preventif. Nah, kita ingin tadi disampaikan Pak Presiden memberi arahan agar Jawa Timur mendapat perhatian khusus. Ya, kita memang sangat memerlukan karena Surabaya ini beserta Sidoarjo dan mungkin Gresik ada 5 daerah menyumbang setengah ekonomi Jawa Timur sebenarnya. Hanya 5 daerah ini saja. Jadi kalau Surabaya sendiri seperempat ekonomi Jawa Timur. Sedangkan Jawa Timur menyumbang ekonomi nomor 2 terbesar di seluruh Indonesia. Maka mobilitas ekonominya ini menjadi tidak mudah untuk kita serta-merta langsung stop. Nah, inilah yang mungkin juga berkorelasi dengan fakta bahwa apa yang sudah dilakukan pemerintah pusat dengan baik di wilayah Jabodetabek, ini kita harapkan juga dukungan yang sedang diproses saat ini dalam pendirian rumah sakit darurat, penambahan kapasitas lab, ini akan bisa membantu menahan laju kenaikan COVID-19 di Jawa Timur, terutamanya di zona merah pekat yang terjadi di wilayah Surabaya Raya. Ya, Pak Emil, sejauh ini seperti apa penanganan COVID-19 sendiri di wilayah Jawa Timur? Misalnya soal penanganan pasien, kemudian juga kapasitas lab tadi yang rencananya ditambah atau saat ini mungkin sudah ditambah, ketercukupan tenaga medisnya. Map-nya seperti apa saat ini yang terjadi di sana? Sebagai contoh di Rumah Sakit Infeksi Airlangga dengan dukungan dari badan usaha, dari beberapa perusahaan, kemudian juga Rumah Sakit Airlangga menyediakan lokasinya, kemudian kami merekrut lebih dari 100 tenaga medis untuk menyediakan lebih dari 100 tambahan bed high care unit dan ICU untuk menampung pasien COVID-19. Dan ini adalah satu contoh dari banyaknya penambahan kapasitas bed yang kita lakukan. Namun demikian sekarang yang penting juga kita melakukan stratifikasi. Rumah sakit darurat yang saat ini sedang didirikan dengan dukungan dari PNPB juga, ini juga akan melibatkan lebih dari 100 relawan yang direkrut juga
bersama-sama dengan tujuan agar kita bisa mengarahkan. Jadi jangan sampai pasien yang gejalanya sebenarnya mild atau relatif tidak terlalu banyak gejala itu membebani resources di rumah sakit yang harusnya fokus kepada pasien-pasien yang membutuhkan perhatian lebih. Nah, inilah kemudian kami sudah berdiskusi dengan para pakar bahkan di luar Jawa Timur beberapa waktu lalu ini, beberapa hari kemarin, untuk kemudian mengefektifkan sistem scoring. Dengan sistem scoring seperti kalau di Jakarta ada Wisma Atlet, nah ini memungkinkan bahwa pasien yang gejalanya ini sedang dan rendah ini bisa kemudian diarahkan jangan di rumah sakit yang kemudian difokuskan merawat pasien dengan gejala yang lebih berat. Nah, inilah harapannya rumah sakit darurat ini bisa menjadi salah satu opsi. Karena apa? Sebenarnya pasien positif punya opsi juga mereka bisa rawat di rumah. Namun demikian kita tahu memonitor pasien positif yang merawat mandiri itu tidak gampang. Maka kita fokus menyediakan fasilitas ini yang dirancang juga bahkan bukan hanya untuk pengobatan, bahkan juga memberikan mereka stress relief. Dengan cara apa? Kita sediakan fasilitas untuk mereka berolahraga, mereka jadi nggak kemudian di bed terus karena kondisi mereka relatif tidak parah, tetapi mereka harus menjaga diri agar tidak menularkan. Nah, apa yang dilakukan oleh Pemprov, oleh Pemkot, Pemkab saat ini ya, untuk kemudian melakukan rapid test yang banyak, nanti ketemu positif, ini mudah-mudahan salah satunya bisa terakomodir di tempat ini. Oke, penambahan angka positif COVID-19 ini sendiri di Jawa Timur kan akhirnya dengan penerapan PSBB juga tidak terbukti bisa mengurangi begitu. Malah angkanya cukup bertambah. Sementara di sisi lain, ini satu hal lagi, pemerintah menerapkan persiapan untuk menuju budaya baru atau new normal. Nah, ini bagaimana pemerintah daerah Jawa Timur sendiri menyikapi hal ini dan apa skenario yang akan dilakukan ke depan? Ya, pertama-tama mungkin mengatakan istilah new normal di saat kita melihat kenaikan yang besar sekali di Jawa Timur tentu rasanya belum waktunya begitu. Tetapi kan Jawa Timur ini besar sekali. Ya, ini 38 kabupaten kota dan kita menyadari bahwa kondisi epidemiologinya berbeda-beda. Seperti contohnya di Malang Raya ya, walaupun Kabupaten Malang sedikit ada kenaikan kasus kemarin ini, tetapi secara overall mereka ini punya kondisi epidemiologi yang jauh lebih baik dibandingkan kondisi yang kami hadapi di sini di wilayah Surabaya, Sidoarjo dan Gresik. Di dalam Surabaya, Sidoarjo, Gresik sendiri kondisinya juga berbeda. Gresik punya kondisi yang mana sebenarnya PSBB tahap 3 ini merupakan pilihan untuk bagaimana lebih menurunkan lagi. Nah, saya ingin menekankan satu hal, bahwa ada yang disebut kurva eksponensial itu ya, di mana dia akan naik sangat tinggi ya, dan apa tujuan PSBB sebenarnya bukan berarti kurva itu tidak akan naik, tetapi kemudian dia akan naik dengan derajat yang istilahnya trajektorinya lebih landai. Lebih landai bukan berarti landai. Lebih landai itu lebih landai daripada seandainya tidak ada apapun yang dilakukan. Nah, inilah yang penting kita melihat bahwa justru bayangkan kalau tidak ada pembatasan akan seperti apa situasinya, akan lebih fatal lagi. Nah, inilah sebabnya di PSBB tahap ketiga kita berhadapan dengan dua tantangan. Di satu sisi banyak yang memandang PSBB menyengsarakan masyarakat, menyengsarakan pelaku ekonomi, apalagi pelaku ekonomi kecil, pekerja yang dirumahkan. Di sisi lain banyak yang frustrasi melihat kenapa kok PSBB tidak bisa membangun kedisiplinan, kenapa penegakan hukum ini tidak berjalan dengan efektif. Nah, dua-duanya ini kita jawab. Hari ini BI ya, jadi kemarin kami diskusi dengan Bank Indonesia, dengan pemerintah Kota Surabaya, kemudian juga dengan pemerintah Surabaya dengan membahas mengenai dampak ekonomi dari PSBB, dan hari ini pemerintah Kota Surabaya sudah mengundang HIPMI, Kadin dan juga BI bagaimana pengamanan tempat-tempat ekonomi ini bisa lebih efektif lagi. Jangan sampai masyarakat melihat pasar dibuka kemudian tidak disiplin menjadi klaster. Jangan sampai pabrik beroperasi tidak disiplin menjadi klaster. Nah, ini butuh extra effort gitu. Oke, Pak Emil ini menarik. Di sisi lain kita Pak Emil, juga maaf saya potong sedikit. Perubahan. Pak Emil, maaf saya potong sedikit. Raya, kita bikin checkpointnya seperti di Sidoarjo itu di desa-desa sehingga lebih efektif lagi melibatkan community policing atau disebut kampung tangguh. Oke, Pak Emil, maaf saya potong. Di Jakarta sendiri kan ini
informasinya 5 Juni akan dibuka mal begitu. Bagaimana kondisinya kalau di Jawa Timur? Apakah di Jawa Timur juga PSBB akan dilakukan secara menyeluruh? Kenapa Jawa Timur tidak melakukan PSBB secara menyeluruh seperti di Jakarta ataupun di Jawa Barat? Apa yang akan dilakukan dengan kondisi ini? Tadi terkait apa yang disampaikan soal rencana bersama Kadin dan juga provinsi pemerintah daerah untuk terus supaya ekonomi tetap berjalan begitu. Simpul-simpul ekonomi bisa terbuka kembali. Pertemuan kita dengan Kadin bukan supaya ekonomi tetap berjalan. Pertemuan kita dengan Kadin supaya kegiatan ekonomi yang sudah berjalan selama ini sesuai aturan PSBB itu tidak banyak melakukan pelanggaran. Baik. Jadi jangan serta-merta menyalahkan masyarakatnya nggak tertib, konsumennya nggak tertib. Pelaku usahanya juga harus bisa membentengi dirinya supaya tidak terjadi kerumunan misalnya. Nah inilah yang kita ingin bangun kesadaran bersama pelaku ekonomi artinya. Tetapi di sisi lain tadi ditanya kenapa nggak PSBB di satu provinsi penuh. Kita punya pertimbangan, coba kita lihat juga kurva epidemiologinya bahwa kenyataannya hampir 60% kasus itu hanya dari satu kota. Ditambah lagi dengan Sidoarjo, hampir 70% hanya di situ saja kenaikannya. Nah inilah memang yang menjadi PR kita, bagaimana kita kemudian pusat ekonomi yang menyumbang hampir setengah ekonomi Jawa Timur dan menjadi pusat ekonomi terbesar setelah Jabodetabek di Indonesia ini bisa benar-benar kita kendalikan penyebaran COVID-19-nya. Nah, makanya energi PSBB ini kita arahkan ke sana. Tetapi kita juga membuka peluang bagi setiap bupati wali kota yang merasa bahwa dengan adanya PSBB ini bisa efektif, ini kita buka. Karena Kepermenkes juga sudah punya aturan. Kita nggak serta-merta melihat agregatnya. Setiap daerah, Gresik, Sidoarjo, Surabaya, itu ada skornya dari 1 sampai 10. Dilihat doubling rate dari transmisinya, dilihat case fatality rate-nya. Itu kita lihat berapa persen dari populasinya. Nah skor ini kalau dilakukan per kabupaten kota, kita mengacu ke peraturan Menteri Kesehatan akan berbeda-beda. Nah inilah sebabnya kemarin pada saat ditetapkan di Surabaya Raya, ini memang skornya sudah 10. Sudah 10 skornya. Di Malang Raya juga memang sudah bisa 10 kecuali ada satu daerah belum. Nah tetapi kemudian kita lihat kondisi di Malang Raya, kita lihat kondisi di Surabaya, ini akan menjadi pertimbangan bagaimana mereka akan kemudian menentukan langkah selanjutnya. Baik, Pak Emil, kami harapkan semoga masalah ini cepat diselesaikan dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemprov daerah Provinsi Jawa Timur terus bisa menghasilkan hasil yang efektif. Sehat-sehat selalu, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Prime Time.